Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi syafa'il abrar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mafrahatul akhirah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berharga ini marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang. Shalawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia, para umatnya yang sampai saat ini masih melaksanakan segala perintah dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalam golongannya, amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sedikit sekali orang yang memikirkan cepatnya perputaran waktu dan masa, dan banyak orang yang tidak tahu harganya, sehingga banyak pula yang hidup dalam sia-sia, yakni tidak ada gunanya yang mengandung hikmah. Orang-orang ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina turja'un. Yang artinya, adakah kamu mengira bahwa kami jadikan kamu dengan sia-sia dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Manusia dengan semata-mata otak dan pengetahuannya tidak dapat mengetahui untuk apa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah untuk mengetahui perkara ini, hanya agama yang dapat kita jadikan petunjuk, yaitu agama yang sebenarnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikan dengan suatu iradah atau kehendak sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, dan beringatlah, karena peringatan itu berguna bagi orang-orang yang percaya, dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tidak aku berkehendak sedikit pun dari rezeki dari mereka, dan tidak pula aku berkehendak mereka memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah ialah yang memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang kuat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah jadikan kita manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhkan larangan-larangannya, dan tidak Dia meminta rezeki kepada kita, dan tidak juga meminta makan, karena Dia yang membagi dan memberi rezeki kepada sekalian makhluk. Maka terlalu besar kekeliruan orang yang menyediakan makanan untuk Tuhan.
dengan nama beribadah kepadanya. Karena menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh supaya kita memberi ingat kepada manusia karena peringatan itu berguna bagi orang-orang yang percaya atau orang-orang mukmin. Mengapakah Tuhan suruh kita memberi peringatan kepada manusia dalam perkara ini? Karena hal ini sering dilupakan oleh banyak orang dan sering disia-siakan, dan bukan sedikit orang yang sengaja tidak mau ingat. Mereka hidup di luar tujuan hidup dan di luar dari tujuan kejadian. Dalam masyarakat kita sekarang ini amat jarang orang yang memberikan peringatan di dalam perkara ini, sehingga banyak benar-benar orang yang mengaku bertuhan tetapi tidak mau beribadah. Bahkan ada yang tidak pernah beribadah. Dan ada juga orang yang memberi penerangan dalam peringatan di dalam perkara ini, tetapi seringkali di satu bagian saja, sehingga keadaan menjadi berat sebelah. Ibadah itu sering digambarkan perkara sembahyang, puasa, zakat, dan haji saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama bukan untuk itu saja, tetapi banyak perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan penghidupan dan kemajuan manusia. Sebab itu, maka ada yang merasa sudah beribadah kepada Allah apabila dia sudah mengerjakan rukun-rukun itu. Sekalipun iktikad kepada Allah masih dicampur syirik, perkara penghidupannya tidak menurut sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam. Seperti Islam menyuruh bersih, Islam menyuruh pintar, mulia, dan maju dalam kebaikan, tetapi mereka masih kotor, bodoh, hina, dan mundur dalam lapangan kebaikan. Sebaliknya dari itu, ada yang merasa sudah beribadah kepada Allah kalau sudah bersih atau sudah pintar, mulia, dan maju, sekalipun mereka tidak sembahyang, tidak puasa, dan tidak mengeluarkan zakat. Perkara ini hendaknya menjadi perhatian kita. Agama kita, agama Islam, agama yang mengutamakan dunia dan akhirat. Maka di dalam beribadah kepadanya itu hendaklah kita perhatikan kepentingan dunia dan akhirat itu. Beribadah kepada Allah itu hanya sekali saja kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Kalau sudah kita dipanggil Allah sudah mati, maka tak dapat lagi kita beribadah kepadanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi yang telah dilarang, dan mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan atas dosa yang sudah kita kerjakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi
wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi. Wa qala ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wad'uuhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar.